Gurbak Ulu. Kisah Si Gurbak Ulu adalah sebuah kisah tentang para pelacak atau pemburu bayaran yang sengaja didatangkan oleh penjajah Belanda untuk memburu dan menangkap Raja Sisingamangaraja ke-12 pada waktu itu. Istilah Si Gurbak Ulu bukanlah seperti istilah pada saat ini yang ditujukan kepada orang malas atau orang bodoh. Dahulu istilah Si Gurbak Ulu ditujukan kepada para pelacak atau pemburu bayaran yang sengaja didatangkan oleh penjajah Belanda untuk memburu dan menangkap Raja Sisingamangaraja ke-12 yang merupakan musuh bebuyutan penjajah Belanda. Para pelacak atau pemburu yang sengaja didatangkan oleh penjajah Belanda untuk memburu dan menangkap Raja Sisingamangaraja ini adalah sosok yang menakutkan bagi masyarakat pada waktu itu. Karena para pelacak dan pemburu ini tidak segan-segan untuk menyiksa, membantai atau bahkan membunuh masyarakat untuk mencari informasi tentang keberadaan Raja Sisingamangaraja ke-12. Sejarah didatangkannya Si Gurbak Ulu ke Tanah Batak berawal dari tahun 1883 ketika penjajah Belanda kewalahan menghadapi Raja Sisingamangaraja ke-12 yang selalu bertempur keluar masuk hutan. Segala upaya telah dilakukan Belanda untuk memburu dan melacak keberadaan Raja Sisingamangaraja ke-12. Namun semua upaya itu selalu gagal dan sia-sia. Kemampuan tempur Raja Sisingamangaraja ke-12 yang selalu keluar masuk hutan membuat penjajah Belanda semakin sulit untuk menangkapnya. Dari serangkaian kegagalan yang dialami Belanda, mereka memutuskan untuk menggunakan cara penaklukan berbeda daripada yang pernah mereka lakukan. Sehingga sekitar tahun 1890 penjajah Belanda mendatangkan pelacak atau pemburu yaitu pasukan Marsose di bawah komando Hans Christoffel untuk melacak dan memburu Raja Sisingamangaraja ke-12. Oleh para pejuang Batak, para pelacak atau pemburu yaitu pasukan Marsose inilah yang dijuluki Si Gurbak Ulu. Pasukan Marsose adalah pasukan gerak cepat dengan seragam hijau dengan tanda garis bengkok warna merah pada lengan dan leher terdapat garis merah. Mereka tak lain adalah pasukan tentara bayaran berdarah dingin yang anggotanya merupakan pribumi. Hanya pimpinannya saja yang berdarah Belanda. Secara keseluruhan, Korps Marsose terdiri dari 1.200 orang dari berbagai bangsa, terdiri orang-orang Belanda, Perancis, Swiss, Belgia, Afrika, Ambon, Manado, Jawa, juga beberapa orang Nias dan Timor. Pasukan ini, selain dipersenjatai karaben, juga dipersenjatai dengan senjata tradisional seperti klewang, rencong dan sebagainya. Mereka tidak tergantung pada angkutan militer dan biasa berjalan kaki. Mereka tidak bergantung pada jalur suplai logistik. Marsose, dalam banyak catatan, lebih banyak melakukan tugasnya sebagai pasukan kontra-gerilya di Aceh dan Tanah Batak. Dua daerah itu sangatlah sulit dikuasai pemerintah kolonial hingga awal abad ke-20.